pada kesempatan kali ini kita akan mengerjakan evaluasi tengah semester ya. Kita ngerjainnya di tanggal 2 bulan 11 2024. Sebelum masuk ke topik, perkenalkan, nama saya Romi Zaki Nabil Fikri ya. Romi Zaki Nabil Fikri dengan NIB 14624000099 ya. Nah, ini untuk ITS nya dibagi 3 soal ya, 3 soal. Kita masuk ke soal pertama. Bentar. Nah, soal pertama ini, buatlah program JavaScript ya, menggunakan function untuk menampilkan deretan angka seperti ini. Misal di input 4 hasilnya seperti ini, misal di input 7 hasilnya seperti ini. Nah, di sini kita udah buat untuk source code-nya. Nah, di sini kita mau jelasin mulai awal ya. Ini kita jelasin mulai doctype HTML ya. Apa sih doctype HTML ini? Doctype HTML ini untuk mendeklarasikan bahwa source code ini ditulis sudah sesuai dengan HTML5. HTML5 itu HTML terbaru ya. Dan ini penting karena memastikan browser membaca dan memproses kodenya ini sesuai HTML5. Dan masuk ke HTML lang-n. Lang-n ini berfungsi untuk menunjukkan bahwa konten source code ini menggunakan bahasa Inggris. Jadi dapat membantu untuk seperti kayak Google-nya itu memahami bahasa dari ini ya, source code ini. Nah, masuk kita ke ini ya. Jadi HTML ini ada dua bagian, head dan body. Nah, kenapa sih kok kalau misal ini kan JavaScript, kenapa kok dibuat seperti model HTML gini? Karena biar simple ya. Ini kita tunjukin contohnya. Kita run. Nah, ini udah keren ya. Nah, ini misal nih kita kita masukkan di sini nih, tampilkan deret. Nah, kita masukkan angka. Misal kita masukkan angka 8 ya, 8. Nah, dia akan langsung muncul di sini ya, di kayak browsernya. Beda kalau nggak pakai model HTML, nggak di model HTML, kayak model JavaScript, benar-benar JavaScript tanpa modifan ya, tanpa di model HTML, dia akan harus lihat di konsol log sini gitu. Jadi menurutku kurang efisien, akhirnya aku buat seperti ini gitulah intinya. Kita close dulu. Nah, kita masuk ke meta charset. Nah, meta charset ini ya untuk menentukan karakter yang digunakan adalah standar encoding yang bisa membaca seluruh bahasa. Nah, terus ini juga penting untuk memastikan semua karakter di sini, semua codingan di sini dapat dibaca dengan benar begitu. Nah, terus kita lanjut ke metaname viewport. Nah, metaname viewport ini apa sih? Metaname viewport ini berguna supaya web ini, codingan ini jika dilihat dari berbagai perangkat meskipun nggak hanya di laptop, misal kita lihat di kayak tablet, handphone, kita jalankan di situ, maka tampilannya tidak kacau ya. Dia akan langsung menyesuaikan dengan layar perangkatnya gitu. Nah, untuk konten web device ini untuk mengatur lebarnya sesuai dengan lebar perangkat atau lebar layarnya gitu ya. Ya, kurang lebih sama lah ya. Nah, untuk initial scale ini berguna untuk mengatur tata letak pada saat ini dijalankan di handphone gitu, biar
ya sama, nggak kacau gitu. Kalau ini kan secara umumnya, ini kalau ini secara lebih detailnya, ini buat di handphone supaya tidak kacau gitu untuk tampilannya. Nah title ini kenapa sih kok harus ada title? Nah title ini fungsinya untuk memberi judul nih, memberi judul di tabnya sini ya, biar ada judulnya lah. Ini kita kasih judul UTS nomor 1 gitu ya, soal nomor 1 maksudnya. Nah terus ini kan udah nih, kita udah bagian head. Sekarang kita masuk ke bagian body. Nah pertama yang kita jelaskan dulu di sini tuh ada yang namanya H1. Apa sih H1 ini? H1 ini merupakan judul utama guys, judul utama dari codingan ini yang nantinya bakal ditampilkan di sini nih. Nah program deret angka ya, mana ini, sorry program deret angka nih, aku kasih nama program deret angka. Oke, terus ini ada button one click. Apa sih button one click itu? Button one click ini untuk memunculkan tombol. Nah, memunculkan tombol di sini supaya ada tombolnya. Dan juga bisa dikasih nama nih, kayak misal ini tampilkan deret gitu. Nah, ini juga tombol ini berfungsi untuk memanggil ini nanti ya, codingan yang ini, code yang ini supaya bisa dijalankan gitu. Nah ini misal gini nih, gampangannya gini, kita kasih contoh lagi ya, karena aku kalau jelasin lumayan agak susah. Nah jadi kalau ditekan akan muncul gini, suruh memasukkan angka ya. Jadi untuk fungsinya untuk menjalankan programnya lah ibaratnya. Misal kita masukkan angka kayak tadi 8, dia bakal langsung muncul kayak gini gitu. Nah sudah ya, ini masuk ke nih, ke sini pre ID output. Nah ini itu untuk menampilkan teks dalam format mempertahankan spasi dan baris baru ya. Nah elemen ininya ini kasih ID output supaya bisa diakses ya, sama dijalankan oleh JavaScript untuk menampilkan hasil deret angka nanti ya, untuk menampilkan hasil dari deret angka nanti. Nah, setiap baris dan deret angka yang akan ditampilkan nanti, nah, ini berfungsi untuk merapikan kayak gitu ya, sesuai dengan hasil output yang akan keluar nanti gitu. Nah terus ini kita soalnya sering error ya, kita harus cek berkala. Nah kita masuk ke ini ya, masuk ke bagian JavaScript. Nah, JavaScript ini harus diletakkan di dalam text script gini ya. Nah, di dalam text script kayak gini, dihimpit text script di dalamnya lah pokoknya. Nah, dan ini berisi dua fungsi penting dari JavaScript untuk source code yang ini. Nah fungsinya ini, fungsi penting pertama ini generate deret nih, generate deret. Terus yang fungsi kedua ini yang tampilkan deret angka. Nah dua ini tadi itu berfungsi untuk mengumpulkan input dari pengguna yang dimasukkan pengguna dan menghasilkan hasil yang diminta dari pengguna tadi. Misal pengguna memasukkan 5, nanti hasilnya seperti yang ini. Misal ini kan tadi kita udah contohkan 8, nah bakal muncul kayak gini gitu. Terus kita masuk ke fungsi generate deret yang pertama dulu ya, kita masukkan yang pertama dulu. Nah prompt masukkan angka ini berfungsi untuk meminta input kepada pengguna. Meminta input itu apa sih? Nah meminta input ini dia program ini menyuruh pengguna untuk memasukkan angka yang diinginkan tuh. Nah ini kan kita udah setel 4 karena tadi di contohnya 4 nih. Di contohnya 4 tuh ya, 4. Nah
kita masukkan juga 4 di sini ya, kita masukkan juga 4. Nanti ini tuh nilai defaultnya, jadi misal pengguna belum memasukkan, jadi otomatis akan muncul ini guys, 4 ini tadi gitu. Tapi jika pengguna ingin memasukkan itu yang lain, angka yang lain juga tetap bisa gitu. Nah, untuk parse ini berfungsi untuk mengkonversi input pengguna dari string menjadi angka bulat tuh. Jika pengguna ingin memasukkan sesuatu yang bukan angka ya, misal nih pengguna ingin memasukkan, sebentar ini kita reset lagi, misal M, ya akan muncul seperti ini guys ya, harap masukkan angka positif, jadi kalau nggak selain angka nggak bisa gitu. Nah, dan parse ini akan mengembalikan nilai mana nanti. Parse ini akan mengembalikan nilai none. None itu apa? Not a number. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi isNaN. isNaN ini berfungsi untuk memeriksa apakah n tadi itu atau nominal yang dimasukkan tadi itu apakah angka gitu. Jadi berfungsi untuk memeriksa. Jadi kalau itu tadi dia kan ngedetek, kita masukkan M tadi ya. Ini kita masukkan M misal. Nah, isNaN ini akan otomatis mendeteksi kalau ini bukan angka dan memunculkan notifikasi seperti ini ya, itu. Oke, dan yang dimasukkan ini harus mulai dari 1 ya guys ya, harus dimulai dari 1 agar programnya berjalannya lancar, nggak ngebug. Dan yang terakhir ini tampilkan deret angka. Deret angka ini akan dipanggil dengan argumen ini, dengan ini, untuk menjalankan dan menampilkan deret angka di halaman. Nah, menampilkan kayak gini tadi misalnya. Menampilkan gini, fungsinya itu untuk menampilkan, nah ini menampilkan ini ya, untuk menampilkan ini. Oke, sekarang lanjut ke function tampilkan deret angka yang kedua ini, yang n. Sama kita masuk hasil adalah variabel ini masuk ke sini dulu. Hasil itu variabel untuk menampung semua baris dari deret angka yang akan dihasilkan ya. Dari deret angka yang akan dihasilkan. Nah, kita masuk ke nih yang tutup cir. Sebentar. Nah, masuk ke sini. Nah, loop pertama ini gunanya untuk menentukan jumlah baris deret angka. Nah, ini untuk menampilkan deret angka guys, makanya namanya ini untuk untuk menentukan jumlah baris deret angka. Ini untuk menentukan jumlah barisnya guys di sini. Misalnya kayak gini ya, ini barisnya nih kayak gini nih ya, pokoknya juga kurang paham, tapi kita belajar ya, sama-sama belajar. Dan setiap kali loop berjalan, variabel baris ini akan direset ke string kosong untuk menyimpan angka-angka pada baris gitu. Nah, terus kita masuk ke ini, let J sama dengan 1, J sama dengan N, dan J++ ini ya. Nah, loop kedua ini untuk menentukan elemen pada setiap baris. Jika nilai J dimulai dari 1 hingga N, dan jika J lebih kecil atau sama dengan I, maka posisi kolom berada di bagian yang perlu diisi angka, maka J akan ditambahkan ke variabel baris diikuti dengan spasi. Dan jika J lebih besar dari I, posisi kolom di sebelah kanan angka, maka kolom tersebut akan diisi dengan 0, misal kayak gini. Nah, ini kan misal kita nginputkan 4
4 ya, mana 4. Nah ini 4 ya. Nah ini dia akan misalnya 4 tuh. Ini 1 2 3 4 ya. Ya kalau selama sebelum sampai 4 ini misal 1 nih, ini tetap 4 baris gini, 4 baris, tapi sampingnya ini 0 0 0. Ini kan 1, ini 1 2 0 0 0 gitu. Itu tadi fungsinya seperti itu guys, untuk mengisinya itu. Nah setelah semua loop ini selesai, variabel hasil berisi semua baris deret angka yang telah dibentuk akan menampilkan hasilnya ke dalam web ini tadi guys. Nih nanti output ini menampilkan di dalam web, itu tadi gitu ya. Ini untuk yang nomor 1. Oke, untuk yang nomor 1. Nah, di sini kita mulai masuk ke nomor 2, dimana nomor 2 ini kita disuruh buat program ya, program website sederhana, perulangan dan percabangan, dan contohnya seperti ini ya. Sini ada total, rata-rata, faktorial, jumlah angka genap, jumlah kuadrat setiap angka ya. Nah, ini untuk detailnya, dan di sini kita sudah buat untuk source code-nya. Nah ini untuk awal-awalnya seperti yang kita bilang tadi, kayak dokumen type HTML ini berfungsi untuk sesuai dengan HTML5 ya, bahwa program ini sesuai dengan HTML5 kita jelaskan lagi. Dan untuk langkah ini untuk bahasa HTML-nya ini menggunakan bahasa Inggris ya. Dan untuk kalau ini meta name viewport, white device white, initial scale ini berfungsi agar web ini atau codingan ini dapat dilihat di perangkat mobile seperti tablet ataupun handphone ya. Dan ini title ini berfungsi untuk agar judulnya ini muncul di tab ya. Ini judul buat yang di tab ini tuh. Nah misal nih, nah, udah, sekarang kita masuk ke body. Nah di sini ada div class container. Nah apa sih pengertian dari div class container? Nah div class container ini adalah tempat, ibaratnya tuh tempat untuk menampung seluruh ini code-code yang ada di sini gitu ya. Dan untuk label awal ini ya, label ini untuk input pertama gitu, input pertama seperti ini. Nah ini input awal ya, ini input pertamanya. Nah, dan untuk input type number ini ya, ini berfungsi untuk menentukan bahwa inputan pertama ini harus huruf gitu, dan digunakan untuk mengasihkan input menjalankan input melalui JavaScript gitu. Dan begitupun label kedua ini atau akhir ya, akhir ini sama nih dengan awal nih. Di sini kita lihat input apa itu label akhir ini ya, judul buat kolom kedua ini gitu. Nah ini juga sama lah, untuk fungsinya memasukkan nilai input melalui JavaScript ya. Ini memasukkan nilai akhirnya. Di sini kita demonstrasikan misal 1 sampai 15 misal nih totalnya. Nah segini ya, dan untuk rata-ratanya segini, faktorialnya segini, jumlah angka ganjilnya segini ya. Nih kita demonstrasikan dulu. Nah seperti itu. Kita minimize. Nah di sini ada untuk grup ini ya, grup tombol. Nah ini grup tombol. Nah di sini ini fungsinya ya seperti yang saya bilang pada pemrograman yang pertama, source code pemrograman yang pertama. Di sini untuk membuat tombol ya.
Tuh, jadi di sini bakal ada tombol nih jumlah angka genap dan lain-lain lah ya, seperti yang sudah diminta. Div class button group ini untuk menghubungkan tombol-tombol, misal menghubungkan tombol yang satu dengan tombol-tombol yang lainnya gitu. Nah, setiap tombol kan ada one click ini berfungsi untuk penghubung ke JavaScript gitu ya. Nah, ini semua ini fungsinya untuk memanggil hitung total, untuk memanggil hitung rata-rata, hitung faktorial, hitung jumlah ganjil ya, hitung jumlah genap, dan hitung jumlah kuadrat. Jadi ini fungsinya tombolnya ini untuk memanggil ya, memanggil fungsinya tersebut gitu ya, untuk memanggil fungsinya tersebut. Nah, sekarang masuk ke input group nih, input group ya. Input group ini berfungsi untuk mengelompokkan elemen dari output gitu. Nah, untuk label jawaban Anda ini seperti yang saya bilang, nah, di sini ini jawaban Anda di sini ya. Ini bakal muncul dari ini setelah ditekan ini, misal nih ya. 0115 jawabannya akan muncul di kolom di bawah sini. Nah, untuk ini output read only ini berfungsi untuk menampilkan hasil operasi dalam elemen input hanya dengan membaca gitu ya. Dan ID output ini digunakan untuk mengakses atau menampilkan hasil operasi melalui JavaScript. Ini fungsinya yang ID output ini untuk menampilkan hasil operasinya ke JavaScript ya. Dan untuk kita masuk ke fungsi getRange ya. Fungsi getRange ini sendiri untuk mengambil nilai angka awal dan akhir dari elemen input nih, yang getRange nih. Nah, ini yang kedua ini, yang ini. Nah, yang ini berfungsi untuk mengambil nilai input dengan awal nih dan akhir ya. Nih. Kemudian mengonversinya menjadi bilangan bulat menggunakan parse ini nih gitu. Nah, isnan ini seperti yang saya bilang tadi di source code pertama, isnan ini fungsinya untuk mengecek nih apakah yang dimasukkan itu sudah angka atau bukan. Jika bukan, maka program tidak dapat dijalankan karena yang harus dimasukkan di sini itu angka. Dan akan misal nih kita masukkan nih misal angka nih, bukan angka ya, misal ini K. Nah, ini nggak bisa tuh ya, kita udah tekan K di sini tapi nggak bisa ya, dan nggak akan bisa karena itu tadi ya, di sini udah dibuat atau disetting yang bisa dimasukkan hanya angka begitu. Nah, terus return awal dan akhir, mana nih return awal dan akhir? Nah, return awal dan akhir ini berfungsi jika kedua input valid, fungsi akan mengembalikan objek awal dan akhir yang berisi angka awal dan akhir begitu. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi hitung total. Fungsi hitung total ini berfungsi untuk menghitung jumlah total dari semua angka awal sampai akhir. Nah, post range get range ini untuk mendapatkan nilai awal dan akhir jika hasil range adalah 0 dan fungsi berhenti, dan let total 0. Mana ini let total 0? Nah, let total 0 ini mendefinisikan variabel total dengan nilai awal 0. Jadi nilai awalnya 0 nih. Dan di sini kita menggunakan perulangan jenisnya for ya. Nah, yang ini ya. Ini berfungsi untuk melakukan perulangan angka awal hingga akhir, dan setiap angka i
ditambahkan ke total. Nah, untuk dokumen get element by ID ya, output ini ya berfungsi untuk menampilkan hasil total ke dalam elemen output dengan ID output gitu. Nah, sekarang masuk ke hitung rata-rata. Hitung rata-rata ini ya, yang ini ya, untuk menghitung rata-rata dari angka awal dan akhir. Nah kalau ini yang mana ini, let total 0 ini, let count 0 yang ini. Nah, ini untuk mendefinisikan total dan count untuk menghitung jumlah angka dalam rentang ya, dalam rentang. Dan ini for let i range awal i kurang dari sama dengan range akhir ini berfungsi untuk menambah i ke total dan menambah count sebanyak 1 dari setiap angka ya, untuk setiap angka, mohon maaf. Dan cons rata-rata, mana ini cons rata-rata? Nah, cons rata-rata yang ini ya, ini berfungsi untuk menghitung rata-rata dan membagi total dengan count ya. Jadi rata-ratanya akan dihitung dan dibagi dengan count. Nah, dan lalu ditampilkan ke dalam elemen output seperti yang ini gitu. Jadi jika ditekan, misal kita masukkan angka tadi dan kita tekan function yang hitung rata-rata ini, maka hasilnya maka jika kita mengklik tombol tersebut ya, misal mengklik tombol yang ini rata-rata ini, dia akan memanggil fungsinya, memanggil fungsi dari rata-rata ini untuk dihitung begitu. Lalu kita lanjut ke hitung faktorial sebentar ya. Hitung faktorial. Nah, fungsi ini ya, faktorial ini berfungsi untuk menghitung ya faktorial dari angka awal hingga angka akhir. Nah, let faktorial 1 ini berfungsi untuk mendefinisikan faktorial dengan nilai awal 1 ya. Dan untuk for let i sama dengan i ya, ini kurang dari sama dengan range awal i plus plus ini merupakan code untuk melakukan perulangan dari 1 hingga awal dan mengalihkan nilai faktorial tersebut. Jadi ini ya, ini yang faktorial 1 ini untuk melakukan perulangan dari 1 hingga awal dan dikalikan nilai faktorialnya dengan yang ini. Lalu seperti biasa, dokumen get elemented by ID output ini berfungsi untuk menampilkan hasil faktorial dalam elemen output gitu. Nah, sebentar kita cek. Nah, ini kita masuk ke hitung jumlah ganjil. Nah, di sini let jumlah ganjil sama dengan 0 ya. Tapi sebelum masuk ke itu, kita lupa fungsi ini berfungsi untuk menghitung angka ganjil dalam rentang awal hingga akhir gitu ya. Jadi fungsi yang hitung jumlah angka ganjil ini untuk menghitung ada berapa sih angka ganjil yang ada di dalam range tersebut gitu ya. Dan ini kita masuk ke let jumlah ganjil. Ini berfungsi untuk mendefinisikan variabel jumlah ganjil untuk menyimpan total angka ganjil. Jadi ini untuk menyimpan ya, yang let ini untuk menyimpan. Nah, terus yang ini ya, sampai if ini melakukan perulangan mulai dari awal hingga akhir jika i adalah ganjil ya. Jika i adalah ganjil. Nah, maka i akan ditambahkan ke jumlah ganjil begitu. Lalu jumlah ganjil akan ditampilkan ke dalam output oleh get elemented by ID ini, yang output ini gitu. Dan sekarang kita masuk ke jumlah genap ya, jumlah genap. Fungsi ini ya, jumlah genap ini untuk menghitung jumlah angka genap dari rentang awal hingga akhir. Jadi ini fungsinya untuk menghitung nih berapa sih jumlah angka genap dari awal ya, awal range-nya hingga akhir range-nya.
Nah, jumlah untuk ini ya, let jumlah genap ini sama seperti yang ganjil tadi, ini untuk mendefinisikan jumlah angka genap dan untuk menyimpan total jumlah angka genap gitu. Dan untuk yang ini, yang for let i range awal bla 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 bla, ini sampai sini, ini berfungsi untuk melakukan perulangan awal hingga akhir jika i adalah genap, dan maka i akan ditambahkan ke hasil jumlah genap, lalu akan ditampilkan ke output ya oleh get elemented by id ini. Dan kita masuk ke fungsi terakhir, yaitu fungsi hitung jumlah kuadrat, constraints get range ya. Nah, fungsi ini berfungsi untuk menghitung jumlah kuadrat dari setiap angka dalam rentang awal hingga akhir. Nah, jadi ini fungsinya untuk menghitung berapa sih jumlah kuadrat dari angka awal ya, range awal, hingga angka terakhir atau range akhir. Nah, ini untuk let jumlah kuadrat 0 ini untuk mendefinisikan ya, sama kita jelaskan lagi setiap fungsi. Untuk let jumlah kuadrat ini yaitu mendefinisikan variabel jumlah kuadrat untuk menyimpan total kuadrat angka gitu. Sebentar. Dan untuk for let i range awal range akhir jumlah kuadrat per 1 ini ya, berfungsi untuk melakukan perulangan awal hingga akhir dan menambahkan i kali i kuadrat ke dalam jumlah kuadrat begitu, dan menampilkan jumlah kuadratnya itu ke dalam output gitu. Dan lalu setelah selesai, program akan ditampilkan sesuai dengan perintah yang akan diberikan, perintah yang sudah diberikan oleh penggunanya begitu. Jadi kita demonstrasikan sekali lagi, misal di sini 1, terus di sini 1, di sini 15, maka jika kita hitung, kita tekan total, dia akan menghitung total, terus rata, faktorial. Nah, ini ya. Tuh. Dia akan melakukan sesuai kita pengennya yang mana. Jika kita pengennya jumlah kuadrat setiap angka, maka akan muncul jawaban kuadrat setiap angkanya di sini gitu. Jadi saya harap untuk yang source code kedua ini dapat dipahami dengan penjelasan saya yang kurang mendetail, semoga dapat dipahami gitu. Dan untuk yang ketiga nih sekarang nih, sebentar. Nah, di sini kan, nah di sini juga sama. Bentar, kita masuk ke soal dulu. Nah, ini yang ketiga. Ini disuruh buat website sederhana, modelannya seperti ini, tampilannya seperti ini. Dan ini untuk detailnya, saat program dijalankan, teks random 1 dan 2 akan terisi oleh angka acak mulai dari 0 sampai 29 ya. Sebentar. Oke. Nah, di sini ini seperti yang udah kita jelaskan di yang kedua lah ya. Yang kedua ini buat HTML5, ini buat bahasa di sini, tapi kita menggunakan bahasa Indonesia ya. Dan di sini untuk mengatur lebar dari layar tampilannya, dan ini untuk title yang akan ditampilkan di tab ya. Sekarang kita masuk ke bagian body di sini ada kontainer ya. Kontainer tadi itu ya pembungkusnya ini untuk tempat atau wadahnya dari code yang ini gitu. Dan sini ada label input ya. Tuh, label input ya, random 1 dan random 2. Apa sih
label input random 1 dan random 2 ini di sini untuk memberikan angka acak ya, angka acak yang berfungsi sebagai ini ya. Misal nih kita jalankan nih, akan muncul angka acak di sini ya, sesuai dengan program yang ada di sini. Karena di sini tadi disuruh membuat teks random 1 dan teks random 2 akan terisi oleh angka acak mulai dari 0 ya, mulai dari 0 sampai 29 gitu. Dan masing-masing input memiliki properti read only agar pengguna tidak bisa mengganti angka. Kalau lebih dari 29 itu nggak bisa, makanya kita kasih read only ini ya. Nah, di sini kita jelaskan juga kita kasih button one click. Button one click ini untuk menambahkan tombol ya, menambahkan tombol di sini. Sorry. Nah, di sini maaf mana ya, nih. Nah, di sini untuk menambahkan tombol ini gitu. Nah, tombol-tombol ini ya, yang check answer plus sama kali ini berfungsi untuk mengizinkan pengguna untuk memilih operasi matematika penjumlahan atau perkalian. Tombol ini ya, kedua ini, yang ini itu berfungsi jika ditekan akan memanggil fungsi JavaScript ya. Di sini ada check answer dengan parameter plus atau kali sebagai operasi. Nah, terus di sini ada input type number ID jawaban. Nah, input type number ini untuk jawaban kita. Jadi misal di sini, nah kita bisa taruh jawabannya di sini nanti ya, untuk hasil dari angka ini gitu pokoknya. Nah, ini score ya, ada score, input type text ID, score value-nya 3. Nah, input score ini untuk menampilkan skor pemain mulai dari 3 dan dapat berubah sesuai apakah jawaban pengguna benar atau salah. Jadi ini skornya ini mulai dari 3, tergantung dari jawaban kita benar atau salahnya ya. Itu. Dan div class message atau pesan ini berfungsi untuk menampilkan pesan hasil seperti jawaban benar atau salah gitu. Bentar, kita demonstrasikan. Sini nanti kalau misal salah akan muncul salah gitu ya pokoknya ya. Dan pesan khusus jika skor mencapai pesan 0. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi JavaScript-nya. Di sini ada random integer. Nah, random integer ini berfungsi untuk menghasilkan angka acak dari 0 hingga max yang diberikan ya. Nih, seperti yang di sini. Dan fungsi ini dipakai untuk menghasilkan angka 0 hingga 29 sebagai random 1. Nah, ini tuh sebagai penghasilnya guys, penghasilnya. Kalau ini tadi kan cuma tombol. Dua tombol ini akan menyuruh memanggil ini untuk menghasilkan angka random tadi, dan nanti akan ditampilkan di teks random 1 atau teks random 2 yang pada di atas ini gitu. Dan ini ada reset games ya. Reset games ini berfungsi untuk mengatur ulang permainan setiap kali pengguna menjawab. Jadi ini untuk mengatur ulang ya. Nah, function reset game ini ya. Nah, get elemen random 1 ini dan random 2 diisi dengan angka acak baru. Nah, dan juga mengosongkan input jawaban agar pengguna dapat memasukkan jawaban baru dan menghapus pesan sebelumnya. Nah, check answer sekarang kita masuk ke check answer.
Checks and Answer ini berfungsi untuk mengelola logika utama permainan, yaitu mengecek jawaban pengguna, menambah atau mengurangi skor, dan memberikan pesan hasil ya. Jadi ini tadi udah kita rangkum ya, untuk baca-bacaannya ya. Dan langkah-langkah dari fungsi mana ini tadi ya. Checks answer ini apabila nilai random 1 dan random 2 dan jawaban dari input HTML ini untuk mengambil nilai random 1, random 2 dan jawaban dari input HTML. Nah, dan akan dihitung ya nih di correct answer ini ya, berdasarkan penggunanya neken yang mana gitu. Jika neken yang plus atau yang itu ya, sesuai yang dipilih oleh penggunanya, jadi bebas ini. Jadi kalau pengguna milih plus, ini juga akan langsung terpanggil fungsi ini. Kalau pengguna milih yang perkalian, akan terpanggil yang ini gitu pokoknya. Nah, jika jawaban pengguna benar, maka skor akan ditambah 1 guys. Skor akan ditambah 1 dan menampilkan pesan bahwa jawaban ini benar gitu. Jikalau salah, skor akan dikurangi 1 dan akan muncul pesan ya bahwa jawaban yang dijawab oleh penggunanya itu salah guys. Nah, jika skor mencapai 0 ya, akan ditampilkan lagi pesan ini, Anda harus belajar matematika lagi ya, nih di sini, Anda harus belajar matematika lagi dan permainan tidak akan di reset ya. Jika skor lebih dari 0, permainan akan diatur ulang dengan reset game. Mana reset game? Nah, di sini dengan reset game dan menghasilkan soal baru. Nah, untuk inisialisasi permainan saat halaman dimuat, fungsi reset game ini dipanggil untuk memulai permainan dengan soal acak pertama kali. Jadi ini fungsinya reset game ini untuk mengembalikan ke awal lagi ya, memberikan angka random lagi dan angka random 1 dan random 2 dan akan dijawab oleh pengguna lagi begitu. Jadi ini sistemnya looping ya. Tapi loopingnya tuh kalau berhasil baru jawaban akan di reset dan dimulai lagi dari awal, seperti itu kurang lebihnya. Nah, kesimpulannya, permainan ini atau program ini itu dibuat untuk pengguna harus menjawab soal matematika dengan benar. Jika jawaban benar, maka skor akan meningkat dan menurun apabila jawaban yang diberikan oleh pengguna atau pemakai ini ya, yang pemakai HTML-nya ini salah, skor akan dikurangi 1 begitu. Dan pengguna akan menerima pesan berupa mereka harus belajar matematika lagi jika jawaban salah. Dan interaksi pengguna akan memilih operasi matematika, memasukkan jawaban, dan sistem akan menghitung skor secara otomatis, dan itu lumayan seru ya. Dan ini tadi ya, seperti itu tadi. Dan untuk pengaturan ulang, setiap jawaban di permainan akan di reset jika skor sudah mencapai 0 ya. Dan menurut saya kalau UTS ini agak susah-susah gampang. Gampangnya itu tadi ya lumayan untuk
membuat code-nya ini susahnya itu saat menjelaskannya ya nih. Nah, sedikit kita ulang ya. Ini untuk yang soal 1, source code-nya bisa dilihat di sini. Ini yang kita jelaskan lagi. Ini ya. Ini untuk source code yang kedua, bisa dilihat. Nah, ya. Ini yang lumayan susah nih source code-nya. Agak bikin pusing. Nah, ini untuk yang ketiga. Ini yang ketiga. Ya. Oke. Dan selesai juga saya menjelaskan tentang evaluasi tengah semester ini untuk matkul pemrograman web ya. Di akhir video kita ucapkan alhamdulillah ya, karena video ini sudah berjalan dengan lancar, dan mohon maaf apabila ada kesalahan bicara atau tidak sopannya tutur kata. Kita ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih sudah menonton video